Shalom Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar di bawah satu tema komitmen dalam sebuah hubungan. Komitmen dalam sebuah hubungan di usia 18-34 tahun bukan lagi usia kekanak-kanakan, akan tetapi di usia 18-34 tahun adalah di mana masanya Bapak Ibu, Saudara dan saya akan menjalin sebuah hubungan, baik itu hubungan dalam berpacaran, bahkan hubungan dalam perkeluargaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalin sebuah hubungan pasti yang sangat diperlukan yaitu komitmen atau konsisten atau integritas dalam sebuah hubungan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalin sebuah hubungan perlu yang namanya sebuah komitmen, perlu yang namanya sebuah ketergantungan, bahkan perlu yang namanya sebuah integritas. Mengapa saya mengatakan? Karena banyak yang saya jumpai, bahkan banyak seusia saya, bahkan yang sebaya dengan saya, banyak yang hanya menjalin hubungan berpacaran, akan tetapi di dalam hubungan mereka tidak ada yang namanya komitmen, tidak ada yang namanya integritas, bahkan tidak ada yang namanya saling keterbukaan. Jadi pada saat ini penting saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya bahwa di dalam sebuah hubungan perlu yang namanya komitmen. Mengapa? Karena dalam sebuah hubungan ketika ada komitmen, maka kita akan mengetahui sikap dan perilaku setiap pasangan kita, baik dalam hubungan berpacaran, bahkan di dalam hubungan perkeluargaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, alangkah baiknya ketika kita membangun sebuah hubungan, baik hubungan percintaan bahkan hubungan perkeluargaan, mari kita dasari dengan komitmen. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya akan berikan satu contoh kecil dalam sebuah hubungan dan didasari oleh komitmen. Contoh kecil yaitu saling terbuka. Mengapa saya katakan contoh kecilnya itu saling terbuka? Karena ketika dalam sebuah hubungan, ketika tidak ada yang namanya saling keterbukaan, menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, maka apakah hubungan itu akan berjalan dengan baik? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika ada saling keterbukaan di dalam sebuah hubungan, maka hubungan itu akan berjalan dengan baik. Jadi penting bagi Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita tanamkan di dalam kehidupan kita, penting kita tanamkan di dalam hubungan kita, bahwa di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah hubungan percintaan, bahkan dalam sebuah hubungan perkeluargaan, yaitu mari kita mendasarinya dengan komitmen. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembahasan kita mengenai komitmen dalam sebuah hubungan, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdiskusi mengenai tentang apa pendapat saudara tentang komitmen dalam sebuah hubungan. Nah, ketika selesai mendiskusikan komitmen ini, nanti saya akan tanya satu persatu bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara tentang komitmen. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdiskusi. Ya, terima kasih atas diskusinya. Saya stopkan sampai di sini, dan pada saat ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang pertama, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara ingin mengungkapkan pendapat. Duduk di tempat dan bisa mengangkat tangan. Ya, terima kasih Pak pendapatnya atas materi mengenai komitmen dalam menjalani sebuah hubungan. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ya, terima kasih. Mungkin masih ada? Ya, terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, komitmen dalam sebuah hubungan, Bapak Ibu, Saudara dan saya sudah mengerti apa itu komitmen di dalam sebuah hubungan. Jadi setiap pendapat, bahkan setiap jawaban yang telah saya terima dari Bapak Ibu Saudara itu sudah cocok. Jadi saya berharap
Mari kita tanamkan komitmen ini dalam kehidupan kita. Mari kita tanamkan integritas ini dalam kehidupan kita. Mari kita saling terbuka satu sama lain. Mari kita saling terbuka antara pasangan hidup kita, bahkan dalam perkeluargaan kita perlu yang namanya saling keterbukaan. Jadi pendapat Bapak Ibu Saudara, saya sangat setuju atas apa yang telah Bapak Ibu Saudara yang telah ungkapkan. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum bisa menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya, tetap belajar sehingga kita sama-sama bisa dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menegaskan bahwa mari kita tanamkan komitmen, dan mari kita mendasarkan komitmen dalam hubungan kita, baik dalam hubungan percintaan, bahkan dalam hubungan perkeluargaan. Karena tanpa adanya komitmen, maka apa yang kita bangun sudah bertahun-tahun tidak akan ada gunanya ketika tidak didasari pada sebuah komitmen. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita juga sudah mendengarkan setiap pendapat dari Bapak Ibu Saudara, dan pada saat ini saya akan mengevaluasi Bapak Ibu Saudara mengenai materi yang telah saya ajarkan dari awal sampai akhir pembelajaran. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti apa yang telah saya bagikan, ataukah hanya duduk diam dan tidak mendengarkan, ataukah hanya masuk di telinga kanan bahkan keluar di telinga kiri. Jadi saya berharap setiap Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bisa mengerti apa yang telah saya paparkan, bahkan apa yang telah saya sampaikan mengenai tema komitmen dalam sebuah hubungan. Jadi saat ini saya akan mengevaluasi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Nah, pada saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpulkan apa pendapat saudara tentang komitmen dari pembahasan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Dan sebentar kembali lagi saya akan tanya satu persatu apa kesimpulan yang telah Bapak Ibu Saudara dapat di dalam mempelajari sebuah komitmen dalam hubungan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, mungkin sudah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Boleh angkat tangan dan mengungkapkan pendapat yang telah disimpulkan. Ya, dari Bapak yang di belakang. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak pendapatnya. Ya, menurut Bapak, dia menyimpulkan bahwa pembelajaran dari awal sampai akhir yang berbicara tentang komitmen dalam sebuah hubungan itu, Bapak menyimpulkan bahwa memang di dalam sebuah hubungan perlu yang namanya sebuah komitmen. Mantap Pak. Ya, mungkin masih ada dari Bapak Ibu Saudara yang ada di depan saya, yang ada di belakang teman-teman, mohon ungkapkan pendapatnya. Ya, terima kasih. Ya, pendapatnya sungguh luar biasa dan sangat memberkati. Ya, mungkin masih ada dari belakang atau dari depan, dari tengah, mungkin ada pendapatnya. Ya, terima kasih atas pendapat dari Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa pendapat dari Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dan pada saat ini mari kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari pegang komitmen di dalam kehidupan kita untuk terus saling keterbukaan dalam hubungan, baik dalam hubungan percintaan, bahkan dalam hubungan berkeluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mungkin pada saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, bahkan mungkin ada saudara yang masih dalam percintaan. Nah, mari
bangun komitmen di dalam sebuah hubungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.